Selamat pagi, siang, malam, Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Laila Rosili, mahasiswi dari kampus Universitas Primagraha dengan NIM 6120123053 dari kelas RA 6 semester 6 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Manajemen. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Perencanaan Sumber Daya Manusia yang diampu oleh Bapak Asep Rafiuddin SEMM. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir. Pilihan karir merupakan salah satu bagian penting dalam perencanaan sumber daya manusia, karena keputusan karir yang tepat dapat meningkatkan kepuasan kerja, produktivitas, serta keberhasilan individu maupun organisasi. Oleh karena itu, penting untuk memahami teori, konsep, penerapan, dan contoh nyata mengenai faktor-faktor yang memengaruhi pilihan karir. Adapun materi yang akan saya bahas, yang pertama terkait teori pilihan karir, kedua terkait konsep pilihan karir, dan yang ketiga faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir, yang keempat penerapan faktor-faktor pilihan karir dalam dunia kerja, yang kelima contoh studi kasus, dan yang terakhir kesimpulan. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pembahasan berikut ini. Baik, langsung aja di materi yang pertama, yaitu teori pilihan karir. Pilihan karir merupakan proses seseorang menentukan pekerjaan atau profesi yang sesuai dengan kemampuan, minat, nilai hidup, serta peluang yang tersedia. Menurut Donald Super 1990 dalam Lifespan Theory, pilihan karir merupakan proses yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Individu akan mengalami beberapa tahap perkembangan karir, mulai dari tahap pertumbuhan, eksplorasi, pembentukan, pemeliharaan, hingga penurunan. Artinya, pilihan karir dapat berubah sesuai perkembangan, pengalaman, pendidikan, dan kondisi hidup seseorang. Sedangkan menurut John Holland 1997 melalui teori research, seseorang akan lebih puas dan memiliki kinerja yang lebih baik apabila pekerjaan yang dipilih sesuai dengan tipe kepribadiannya. Holland mengelompokkan kepribadian menjadi 6 tipe, yaitu yang pertama realistik, kedua investigatif, ketiga aristik, keempat sosial, kelima enterprising, keenam konvensional. Semakin sesuai antara kepribadian dan lingkungan kerja, semakin tinggi kepuasan dan keberhasilan karir seseorang. Dari berbagai teori tersebut dapat disimpulkan bahwa pemilihan karir bukan keputusan yang terjadi secara tiba-tiba, tetapi dipengaruhi oleh perkembangan individu, karakteristik pribadi, dan lingkungan kerja. Selanjutnya, untuk materi yang kedua, yaitu konsep pilihan karir. Konsep pilihan karir adalah pemahaman mengenai bagaimana seseorang menentukan pekerjaan atau profesi yang akan dijalani melalui proses pengambilan keputusan yang mempertimbangkan berbagai aspek dalam diri individu maupun lingkungan sekitarnya. Konsep ini menjelaskan bahwa memilih karir bukan sekedar menentukan pekerjaan yang diinginkan, tetapi merupakan proses yang berkelanjutan untuk menyesuaikan potensi, minat, bakat, nilai-nilai pribadi, kepribadian, pendidikan, serta peluang kerja dengan tujuan karir yang ingin dicapai. Dalam konsep pilihan karir, keputusan yang diambil dipengaruhi oleh interaksi antara faktor internal seperti minat, bakat, kemampuan kepribadian, motivasi, dan nilai-nilai pribadi, serta faktor eksternal seperti pendidikan, dukungan keluarga, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, perkembangan teknologi, dan peluang kerja. Seluruh faktor tersebut saling berkaitan dan memengaruhi arah karir seseorang sepanjang kehidupannya. Dengan demikian, konsep pilihan karir menekankan bahwa pemilihan karir merupakan proses yang terencana, rasional, dan dinamis. Melalui pemahaman terhadap konsep ini, individu diharapkan mampu memilih karir yang sesuai dengan potensi yang dimiliki, memberikan kepuasan dalam bekerja, serta mendukung pencapaian tujuan hidup dan perkembangan karir di masa depan.
Untuk materi yang ketiga yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi pilihan karir. Pilihan karir tidak ditentukan oleh satu faktor saja, tetapi dipengaruhi oleh berbagai aspek yang saling berkaitan. Dalam proses memilih karir, seseorang perlu mempertimbangkan kondisi dan potensi yang dimilikinya, serta memperhatikan lingkungan dan peluang yang tersedia. Faktor-faktor tersebut dapat dikelompokkan menjadi faktor-faktor internal yang berasal dari dalam diri individu dan faktor eksternal yang berasal dari lingkungan di sekitarnya. Dengan memahami faktor-faktor tersebut, seseorang dapat menentukan pilihan karir yang lebih tepat sesuai dengan kemampuan, tujuan, dan kebutuhan dunia kerja. Adapun faktor-faktor yang memengaruhi pilihan karir meliputi yang pertama, minat. Minat merupakan ketertarikan seseorang terhadap suatu bidang pekerjaan. Individu cenderung memilih pekerjaan yang sesuai dengan hal-hal yang disukai sehingga lebih termotivasi dalam bekerja. Kedua, bakat dan kemampuan. Bakat adalah potensi yang dimiliki seseorang sejak awal, sedangkan kemampuan diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman kerja. Semakin sesuai kemampuan dengan tuntutan pekerjaan, semakin besar peluang seseorang berhasil dalam karirnya. Yang ketiga yaitu ada pendidikan dan kompetensi. Jenjang pendidikan serta kompetensi yang dimiliki akan menentukan peluang seseorang memperoleh pekerjaan tertentu. Sertifikasi, pelatihan, dan pengalaman kerja juga menjadi nilai tambah dalam pemilihan karir. Yang keempat yaitu ada nilai dan kepribadian. Setiap individu memiliki nilai hidup yang berbeda, seperti mengutamakan keseimbangan hidup, keamanan kerja, atau kesempatan berkembang. Selain itu, kepribadian juga memengaruhi kecocokan seseorang terhadap jenis pekerjaan tertentu. Yang kelima yaitu ada kondisi ekonomi. Keadaan ekonomi pribadi maupun keluarga sering menjadi pertimbangan dalam memilih pekerjaan. Sebagian orang lebih mengutamakan pekerjaan dengan pendapatan stabil untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang keenam yaitu pengaruh keluarga dan lingkungan sosial. Ya, seperti orang tua, guru, teman maupun lingkungan sekitar sering memberikan arahan atau motivasi dalam menentukan pilihan karir. Yang terakhir yang ketujuh yaitu peluang kerja. Tingginya permintaan tenaga kerja pada suatu bidang akan memengaruhi keputusan seseorang dalam memilih profesi. Misalnya, saat ini bidang teknologi digital, energi, dan kesehatan memiliki peluang kerja yang cukup besar. Untuk materi keempat yaitu penerapan faktor-faktor pilihan karir dalam dunia kerja. Dalam dunia kerja, faktor-faktor tersebut tidak hanya dipertimbangkan oleh pencari kerja, tetapi juga oleh perusahaan. Perusahaan biasanya melakukan proses rekrutmen dengan menilai apakah kompetensi, minat, pengalaman, dan kepribadian pelamar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Sebagai contoh, perusahaan akan lebih memilih kandidat yang memiliki kemampuan teknis sekaligus minat yang tinggi terhadap bidang pekerjaan yang dilamar. Hal ini bertujuan agar karyawan dapat bekerja secara optimal, memiliki motivasi tinggi, dan bertahan lebih lama di perusahaan. Selain itu, perusahaan juga menyediakan program pelatihan, pengembangan karir, promosi jabatan, dan mentoring agar karyawan dapat mencapai tujuan karirnya sekaligus mendukung pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, penerapan faktor-faktor pemilihan karir memberikan manfaat bagi kedua belah pihak, yaitu individu memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan potensinya, sedangkan perusahaan memperoleh sumber daya manusia yang berkinerja tinggi. Selanjutnya terkait studi kasus pada PT Pertamina Persero. PT Pertamina merupakan badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang energi. Setiap kali membuka program rekrutmen, termasuk melalui program Fresh Graduate, ribuan pelamar dari berbagai daerah di Indonesia mengikuti proses seleksi. Banyak pelamar memilih berkarir di Pertamina karena beberapa faktor, yaitu yang pertama, reputasi perusahaan sebagai BUMN terkemuka, kedua, kesempatan pengembangan kompetensi melalui pelatihan dan sertifikasi, ketiga, jenjang karir yang jelas, keempat, gaji serta fasilitas yang kompetitif, kelima, kesempatan berkontribusi dalam ketahanan energi nasional. Namun, Pertamina tidak hanya mempertimbangkan nilai akademik, perusahaan juga menilai kompetensi, kemampuan komunikasi, integritas, kemampuan bekerja dalam tim.
serta kesesuaian karakter pelamar dengan budaya perusahaan. Sebagai contoh, lulusan teknik yang memiliki kemampuan akademik tinggi tetapi kurang mampu bekerja sama dalam tim mungkin tidak lebih diutamakan dibandingkan kandidat yang memiliki kompetensi teknis sekaligus kemampuan kolaborasi yang baik. Kasus PT Pertamina menunjukkan bahwa pilihan karir dipengaruhi oleh faktor internal seperti minat, kemampuan, dan tujuan karir, serta faktor eksternal seperti reputasi perusahaan, peluang pengembangan karir, kompensasi, dan lingkungan kerja. Sementara itu, dari sisi perusahaan, proses seleksi dilakukan untuk memastikan adanya kesesuaian antara kompetensi individu dengan kebutuhan organisasi. Kesesuaian tersebut akan meningkatkan produktivitas, loyalitas, dan keberhasilan karir karyawan dalam jangka panjang. Terakhir yaitu kesimpulan atau penutup. Berdasarkan beberapa pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pilihan karir merupakan proses penting dalam perencanaan sumber daya manusia yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Secara teori, pilihan karir dijelaskan oleh Donald Super dan John Holland yang menekankan bahwa karir berkembang sepanjang kehidupan, dipengaruhi oleh kepribadian serta memerlukan perencanaan yang matang. Dalam konsepnya, faktor-faktor seperti minat, bakat, kemampuan, pendidikan, kepribadian, kondisi ekonomi, lingkungan sosial, dan peluang kerja menjadi dasar seseorang dalam menentukan pilihan karir. Di dunia kerja, faktor-faktor tersebut diterapkan melalui proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, serta pengembangan karir agar tercipta kesesuaian antara individu dan organisasi. Studi kasus pada PT Pertamina menunjukkan bahwa keberhasilan karir tidak hanya ditentukan oleh kemampuan akademik, tetapi juga oleh kompetensi, karakter, motivasi, dan kesesuaian dengan budaya organisasi. Oleh karena itu, memahami faktor-faktor yang memengaruhi pilihan karir sangat penting agar individu dapat mengambil keputusan karir yang tepat dan perusahaan memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas. Dengan demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih atas perhatian Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.